Apa kau yakin dengan rencanamu itu, Rakuti? Aku telah memikirkannya dengan matang. Raja Lalit itu akan menemui ajalnya di tanganku. Baiklah, bawalah pasukan Majapahitku bersamamu. Worldwide Production present Musuh di dalam Istana Jaya Negara. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya duduk dengan gagah di singgasananya di hadapan para bangsawan Majapahit. Para punggawa kerajaan itu menanti dengan cemas. Mereka penasaran apa yang akan diumumkan oleh sang raja. Hari ini adalah hari yang sakral, karena aku akan mengumumkan sang penerus tahta Wilwatikta. Dengan penuh keyakinan, kutetapkan Sri Jaya Negara sebagai Raja Majapahit yang baru. Wah, kalau dia yang naik tahta, bisa kacau Majapahit. Sepertinya nasib kerajaan ini akan berakhir dengan tragedi. Dia tidak layak untuk menjadi raja. Penunjukan Jaya Negara sebagai penguasa menimbulkan banyak pertentangan di kalangan pejabat istana. Banyak rakyat yang tidak menyukai Jaya Negara. Hal ini disebabkan karena sang raja merupakan seorang berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan murni wangsa raja-raja di Jawa. Ibunya bernama Darapetak atau Indreswari, berasal dari kerajaan Dharmasraya, Sumatera. Selain itu, Jaya Negara lahir bukan dari permaisuri, melainkan dari seorang selir Raden Wijaya. Dan penyebab lain Jaya Negara tidak disukai adalah ia berwatak jahat dan angkara. Sang raja sering menggoda istri dari pejabat istana. Pemberontakan yang terjadi di masa Jaya Negara kebanyakan dilakukan oleh orang dalam istana. Antara lain, perlawanan yang dipimpin oleh Rangga Lawe pada tahun 1309, Lembu Soraya pada tahun 1311, Nambi pada tahun 1316, Rasemi pada tahun 1318 Masehi. Pemberontakan terakhir dilakukan oleh anggota Dharmaputra, jabatan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan khusus dan dahulu ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya. Para pemberontak ini menganggap tahta Majapahit jatuh pada orang yang salah. Salah satu pemberontakan yang paling berbahaya dilakukan oleh Rakuti, salah seorang anggota Dharmaputra. Pada suatu malam ia mulai merancang strategi untuk melenyapkan Jaya Negara. Rakuti berdiskusi bersama dengan beberapa pejabat Majapahit yang mendukung rencana pemberontakannya. Apa kau yakin dengan rencanamu itu, Rakuti? Aku telah memikirkannya dengan matang. Raja Lalit itu akan menemui ajalnya di tanganku. Baiklah, bawalah pasukan Majapahitku bersamamu. Rakuti berhasil membawa hampir setengah dari kekuatan prajurit Majapahit untuk berperang di pihaknya. Pada tahun 1319 Masehi, Rakuti memimpin pasukan pemberontak menuju istana Majapahit. Di dalam keraton Majapahit terjadi perdebatan seru antara Gajah Mada, pemimpin pasukan elit Majapahit Bayangkara, dengan sang Jaya Negara. Kita harus segera mengungsi, Paduka. Menurut mata-mata, Rakuti membawa pasukan yang sangat besar. Pasukan kita tidak akan mampu melawannya. Aku tidak takut dengan Rakuti. Pertahankan keraton. Lawan musuh hingga titik darah penghabisan. Kau harus mendengarkan Gajah Mada, anakku. Ia sudah memikirkan segala resikonya, dan ia paham dengan segala konsekuensinya. Baiklah, Ibu Suri. Habisi Jaya Negara! Serangan Rakuti pun akhirnya terwujud. Keraton Majapahit pun menjadi daerah ladang pertempuran yang menimbulkan banyak korban jiwa. Peperangan tersebut memunculkan Rakuti sebagai pemenang. Ia berhasil menduduki tahta Majapahit dan bergelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kuti Wisnumurti.
Rakuti memang mampu duduk di singgasana raja, tetapi tujuannya untuk membunuh Jayanegara menemui kegagalan. Prajurit, apakah kalian telah menemukan mayat Jayanegara? Ampun Paduka Raja, Jayanegara kemungkinan berhasil lolos. Jejaknya tidak ditemukan. Pada malam hari, Gajah Mada dan 15 orang pasukan Bayangkara berhasil menyelamatkan dan mengungsikan Jayanegara ke desa Badender di sekitar Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka mengamankan diri di desa kecil itu sambil menyusun siasat untuk merebut kembali Keraton Majapahit dari tangan Rakuti.